Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Nabila, NPM Mahir 401. Di sini saya akan menjelaskan soal latihan P11.1 pada bagian A. Nah, sebelum itu diketahui harga beli mesin yaitu $85.000. Kemudian mendapatkan diskon 2% dari harga beli senilai 1.700. Maka harga setelah diskonnya yaitu $83.300. Kemudian ada biaya pengiriman senilai $800. Kemudian biaya persiapan dan instalasi senilai $3.800. Kemudian biaya perolehannya didapat dari penjumlahan harga setelah diskon, biaya pengiriman, dan biaya persiapan dan instalasi menghasilkan nominal sebesar $87.900. Kemudian untuk nilai residunya senilai $1.500 dan estimasi usia pakainya 8 tahun. Nah, untuk pertama yaitu metode straight line method. Pada metode ini kita menggunakan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi estimasi usia pakai, yaitu 87.900 dikurangi 1.500 dibagi 8 tahun, sama dengan $10.800. Nah, untuk di tahun 2022, annual expense-nya yaitu 10.800 dikali dengan partial year 8/12. Kenapa 8/12? Karena dimulai dari bulan Mei sampai Desember. Kemudian menghasilkan depreciation expense 7.200. Nah, untuk tahun 2023 sampai dengan 2029, annual expense-nya yaitu 10.800 dibagi partial year-nya 12/12 karena pada tahun itu genap setahun. Untuk pencatatannya, menghasilkan depreciation expense yang sama yaitu $10.800. Nah, sementara pada tahun 2030, annual expense-nya 10.800 dikali dengan partial year-nya 4/12. Kenapa 4/12? Karena mulai bulan Januari sampai dengan April. Menghasilkan depreciation expense nilai 3.600. Kemudian dari tahun 2022 sampai 2030, kita jumlahkan depreciation expense-nya sehingga total depreciation expense nilai $86.400. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan soal P11.1 pada bagian A yang kedua, yaitu menggunakan metode sum of the year digit. Nah, untuk harga perolehannya yaitu harga perolehan pada tahun 2022 yaitu senilai $86.400. Ini didapat dari biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Kemudian pada tahun 2022, fraksi penyusutannya yaitu 8/6 dikali 8/12 dikali harga perolehan tadi yaitu 86.400. 8/36 ini didapat dari 8 tahun per 36 yaitu 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Sementara 8/12 ini karena pada tahun tersebut tidak genap 1 tahun. Jadi dari bulan Mei sampai dengan Desember, 8 bulan per 12 dalam 1 tahun. Menghasilkan ban penyusutan senilai 12.800 dengan nilai buku senilai 73.600. Kemudian pada tahun 2023, fraksi penyusutannya 7/36 dikali 86.400
menghasilkan beban penyusutan senilai $16.800 dengan nilai buku $56.800. Pada tahun 2024, fraksi penyusutannya yaitu 6/36 dikali 86.400 menghasilkan beban penyusutan senilai $14.400 dengan nilai buku $42.400. Kemudian pada tahun 2025, fraksi penyusutannya yaitu 5/36 dikali 86.400 menghasilkan beban penyusutan senilai $12.000 dengan nilai buku $30.400. Kemudian pada tahun 2026, fraksi penyusutannya yaitu 4/36 dikali 86.400 menghasilkan beban penyusutan $9.600 dengan nilai buku sejumlah $20.800. Kemudian pada tahun 2027, fraksi penyusutannya itu 3/36 dikali $86.400 menghasilkan beban penyusutan $7.200 dengan nilai buku $13.600. Pada tahun 2028, fraksi penyusutannya yaitu 2/36 dikali 86.400 menghasilkan beban penyusutan senilai $4.800 dengan nilai buku $8.800. Pada tahun 2029, fraksi penyusutannya yaitu 1/36 dikali $86.400 menghasilkan beban penyusutan $2.400 dengan nilai buku $6.400. Sementara pada tahun 2030, fraksi penyusutannya yaitu 8/36 dikali 4/12 karena dari Januari sampai dengan April, kemudian dikali dengan 86.400 menghasilkan beban penyusutan $6.400 dengan nilai buku 0. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal latihan P11.1 pada bagian A di poin 3, yaitu menggunakan metode double declining balance. Sebelumnya, untuk rate per year-nya diperoleh dari 100% dibagi 8 tahun, kemudian dikali 2 karena double, sama dengan 25% untuk rate per year-nya. Nah, untuk pada tahun 2022, depreciation base nilai 87.900 dikali dengan rate per year-nya menghasilkan annual expense $91.975. Kemudian dikali dengan partial year-nya 8/12 menghasilkan current year expense nilai $14.650. Nah, untuk tahun 2023 dengan depreciation base $73.250 dikali dengan rate per-nya 25% menghasilkan annual expense $18.313. Dengan partial year-nya tuh sama sebenarnya 12/12, karena sama maka tidak saya tulis, menghasilkan current year expense nilai $18.313. Nah, untuk tahun 2024 dengan depreciation base-nya $54.938 dikalikan dengan rate per year-nya 25% menghasilkan annual expense $13.734. Kemudian dikali dengan partialnya 1 atau 12/12 menghasilkan current year expense $13.734. Kemudian pada tahun 2025 dengan depreciation base-nya $41.203 dikalikan dengan rate per year-nya 25% menghasilkan annual expense $10.301. Kemudian current year-nya sama, yaitu $10.301. Kemudian pada tahun 2026 dengan depreciation base-nya
$30.902 dikalikan dengan rate per year-nya 25% menghasilkan annual expense dan current year expense senilai $7.726. Kemudian pada tahun 2027 dengan depreciation base $23.177 dikalikan dengan rate per year-nya 25% menghasilkan annual expense senilai $5.794 dengan current year-nya sama yaitu senilai $5.794. Kemudian pada tahun 2028 dengan depreciation base-nya $17.383 dikalikan dengan rate per year-nya 25% menghasilkan annual expense senilai $4.346 menghasilkan current year yang sama yaitu $4.346. Kemudian pada tahun 2029 dengan depreciation base $13.037 dikalikan dengan rate per year-nya 25% menghasilkan annual expense $3.259. Nah, untuk partial year-nya itu untuk current year expense-nya itu $11.537. Ini didapat dari penjumlahan current year expense dari tahun 2022 sampai dengan 2028, kemudian dikurangi dengan jumlah, kemudian dikurang dengan 86.400 menghasilkan nilai current year expense pada tahun 2029 sejumlah $11.537. Saya Zara Syafira Ramadhani dengan nomor MPM akhir 238. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal P11.1 yang B. Di situ pertanyaannya itu diminta rekomendasi metode depresiasi yang mengalokasikan beban penyusutan lebih sedikit di awal dan lebih besar di tahun-tahun berikutnya, karena perusahaan itu masih dalam tahap awal dan belum mencapai kapasitas produksi yang maksimum. Nah, untuk jawabannya itu activity metode yang direkomendasikan, karena activity metode ini adalah metode yang paling sesuai dengan kebutuhan Kate Crowe, karena beban penyusutannya itu mengikuti volume aktivitas atau produksi dan lebih kecil di awal yaitu saat produksi rendah dan lebih besar di akhir saat produksi tinggi, sehingga memberikan alokasi biaya yang lebih adil dan akurat sesuai dengan pemakaian aset. Nah, kenapa nggak pakai straight line? Kenapa nggak pakai metode-metode yang lain kayak straight line, double declining, sama sum of the year? Yang pertama, karena yang untuk straight line itu pola beban depresiasinya itu sama setiap tahun, dan itu tidak cocok untuk perusahaan Aladin ini di kasus itu, karena beban tetap walau produksinya itu rendah. Sedangkan kenapa nggak double declining atau sum of the year? Karena double declining sama sum of the year ini tuh sama-sama tinggi di awal atau besar di awal dan semakin lama semakin kecil, sedangkan yang diminta itu kan beban yang sedikit dulu yang di awal gitu. Sehingga jawabannya adalah activity method yang paling direkomendasikan, karena menyusutkan aset berdasarkan tingkat penggunaan aktual atau output aktual, bukan berdasarkan waktu. Dengan kata lain, penyusutan per tahunnya itu akan rendah jika penggunaan mesin masih rendah, dan akan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas atau output produksi. Selanjutnya untuk soal yang P11.2 yang A, di situ diminta untuk menghitung menggunakan metode straight line. Nah, untuk biaya perolehannya itu diketahui 89.000, nilai residunya diketahui 5.000, dan umur manfaatnya diketahui yaitu 7 tahun.
Nah, untuk menghitung straight line metode itu biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan umur manfaatnya. Jadi 89.000 dikurangi 5.000 dibagi dengan 7. Hasilnya itu 12.000. Nah, untuk tahun 2002 itu kan dia beli pada bulan Juni, sehingga dari Juni ke Desember itu 7 bulan. Sehingga untuk menghitung yang tahun 2002 ini itu 12.000 tadi dikali 7 per 12, hasilnya adalah 7.000. Sedangkan untuk yang 2023 karena dia dari Januari ke Desember artinya 12 per 12 atau sama dengan 1, yaitu 12.000 dikali dengan 1 hasilnya tetap 12.000. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk soal 11.2 yang B. Sama seperti tadi, biaya perolehannya masih 89.000, nilai residunya 5.000 dan total produksinya itu 525.000. Nah, di sini untuk soal yang B ini diminta dengan menggunakan metode unit of output. Jadi caranya itu biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan total produksinya. Sehingga 89.000 dikurangi dengan 5.000 dibagi dengan 525.000. Sehingga hasilnya itu 0,16. Nah, untuk menghitung yang tahun 2022 itu produksi yang digunakan pada tahun 2022 ini kan 55.000. Nah, akhirnya jadi 55.000 ini dikali dengan 0,16 tadi, sehingga hasilnya itu 8.800. Untuk tahun yang 2023 produksi yang digunakan yaitu 48.000. Jadi 48.000 ini dikali dengan 0,16 hasilnya yaitu 7.680. Berikutnya soal P11.2 bagian C dan E-nya itu untuk bagian C working hours method itu tarif per jamnya 89.000 dikurangi 5.000 dibagi 42 jadi hasilnya 2,00 per jam. Untuk bagian 2022-nya itu 5.500 dikali 2 sama dengan 11.000 dan untuk 2023-nya itu 6.000 dikali 2 yaitu 12.000. Untuk bagian D-nya itu sum of the years itu kita jumlah angka tahunnya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan 28. Terus untuk depresiasi tahun pertama 2022 itu 7 per 28 dikali 89.000 dikurang 5.000 sama dengan 7 per 28 dikali 84.000 jadi totalnya 21.000 untuk bagian 2022. Dan untuk di bagian depresiasi tahun 2023 6 per 28 dikali 84.000 jadi hasilnya 18.000. Untuk bagian E nya yaitu double deciling balance, tarif DDB nya itu 1 per 7 dikali 2 jadi hasilnya 28,57%. Untuk tahun 2022 itu 89.000 dikali 28,57% dikali 7 per 12 jadi hasilnya 14.750. Untuk nilai buku akhir 2022 itu 89.000 dikurang 14.750 jadi hasilnya 74.250. Untuk tahun ke 2023 itu 74.250 dikali 28,57% hasilnya 21.214,73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jernisa, saya dari NPM akhir 369. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas AKM yaitu membuat soal tentang depresi. Yaitu yang pertama soalnya adalah perusahaan Jawa mengeluarkan biaya untuk hak pengasuhan barang tambang sebesar 300 juta rupiah. Nah, biaya untuk pengembangan dan penyediaan sarana sebesar 500 juta rupiah. Nah, di perusahaan tambang tersebut ditaksir menghasilkan barang tambang sebesar 1 juta ton. Nah, nilai sisa yang ditaksir dari tambang tersebut itu sebesar 60 juta rupiah. Nah, untuk pada tahun 2020, tambang tersebut berhasil dieksploitasi sebanyak 70.000 ton. Nah, untuk perintahnya yaitu yang A, yaitu hitunglah harga perolehan tambang dari perusahaan Jawa
Yang B, hitunglah tarif deflasi per unit. Yang C, hitunglah deflasi di tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu tentukan jurnal yang digunakan untuk mencatat deflasi di tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang A, yaitu hitunglah harga perolehan tambang dari perusahaan Jawa tersebut. Nah, untuk mencari harga perolehan itu rumusnya untuk mencari di soal tersebut yaitu hak pengasuhan ditambah dengan biaya pengembangan. Nah, itu sudah hasilnya adalah harga perolehan. Nah, untuk hak pengasuhan ini yaitu sebesar 300 juta dan untuk biaya pengembangan dan sarananya itu sebesar 500 juta. Nah, yaitu jumlahkan, ketemu hasilnya adalah 800 juta. Nah, untuk harga perolehannya adalah 800 juta dari hasil penjumlahan hak pengasuhan dengan biaya pengembangan. Terus yang ke B ini mencari tarif deflasi per unit, yaitu rumusnya dari soal tersebut itu harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, terus dibagi dengan hasil barang yang ditaksir. Nah, untuk harga perolehannya dari yang sudah kita cari tadi, yang sudah kita temukan tadi itu sebesar 800 juta rupiah. Nah, untuk nilai sisa di soalnya itu sebesar 60 juta rupiah. Nah, itu kita kurangkan dengan harga perolehan, yaitu hasilnya adalah 740 juta rupiah. Nah, lalu setelah itu kita akan bagi dengan hasil barang yang ditaksir. Nah, hasil barang yang ditaksir itu tadi sebesar 1 juta ton. Untuk hasilnya yaitu ketemu adalah 740 rupiah. Nah, untuk tarif deflasi per unitnya yaitu adalah 740 rupiah. Untuk soal yang C atau soal ketiga itu disuruh mencari deflasi di tahun 2020. Nah, untuk rumusnya itu barang tambang di tahun 2020 dikali dengan tarif deflasi per unit. Nah, tadi kan sudah ketemu tarif deflasi per unitnya itu hasilnya adalah 740 rupiah. Nah, kita kalikan dengan barang tambang yang di tahun 2020 tadi, yaitu sebesar 70.000. Nah, kita kalikan, yaitu ketemu hasilnya adalah 51.800.000 rupiah. Nah, untuk deflasi tahun 2020 berarti totalnya adalah 51.800.000 rupiah. Nah, untuk soal yang D atau soal yang terakhir itu disuruh menentukan jurnal untuk deflasi tahun 2020. Nah, jurnalnya itu adalah beban deflasi tahun 2020 sebesar 51.800.000 rupiah pada akumulasi deflasi tahun 2020 sebesar 51.800.000 rupiah. Sekian, terima kasih.